Maka bahagianya kita atas lahirnya Nabi Muhammad mabniun alal asas wan nas. Wonten dasare, wonten buktine, wonten nasnya Al-Qur'an. Makanya bahagia peringatan Maulid Nabi niki angsal ganjaran. Dan alhamdulillah malam ini cukup meriah Maulid Kanjeng Nabi di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa nuri qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Dumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh bini sepuh, pejabat pemerintah ingkang rawuh, sipil, militer maupun Polri. Wabil khusus dumateng khadim hadzal ma'hadi syarif Nurul Haramain Kiai Haji Sirajam Munira hafizahullah. Mugi-mugi Kiai Sirajam Munira senantiasa dijaga oleh Allah, diparingi sehat wal afiat. Dumateng Yai Haji Taifur Mawardi atalallahu umrahu fi sehatin wa afiyah. Mugi-mugi diparingi sehat panjang umur lan sedaya para tamu undangan khusus. Kula mboten saged nyebutaken setunggal-setunggal tanpa mengurangi takzim dan penghormatan kula dumateng mereka, para ulama, para habaib, para rawuh, para hadirin lan hadirat, kaum muslimin lan muslimat, hafidhakumullah wa ra'akumullah. Mugi-mugi majelis dalu menika dados majelis sebab tambah cinta kula lan panjenengan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillah, malam ini adalah malam pertama kita memasuki bulan yang mulia, bulan lahirnya beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi peringatan maulid yang kita hadiri lan haflah at-tasyakur wal ikhtitam Maulidur Rasul insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala lan saged dados bukti kula lan panjenengan sedaya cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para hadirin lan hadirat rahimakumullah. Kula lan panjenengan sedaya rawuh teng majelis peringatan Maulid Kanjeng Nabi
untuk meluapkan kebahagiaan. Tujuan peringatan Maulid Nabi niku adalah ta'birul farah was surur, mengungkapkan bahagianya kita, syukurnya kita kepada Allah atas lahirnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab lahirnya beliau niku adalah hari malam yang paling mulia untuk kita semua umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya dalu ingkang minulya Lailatul Qadar, Lailatul Idain, malam lebaran, bodo, Idul Fitri, Idul Adha. Sedaya dalu ingkang minulya niku berkat dalu lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Kanjeng Nabi mboten lahir, mboten wonten malam Lailatul Qadar. Nek mboten Kanjeng Nabi mboten lahir, mboten wonten bodo, Idul Fitri, Idul Adha, Riyadin sedaya mboten wonten. Maka ulama berkata, tidak ada semua malam mulia kecuali dengan lahirnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkate Kanjeng Nabi dilahiraken, kula nggih kalih panjenengan sedaya dados umat paling minulya. Pak, kula kalih panjenengan sedaya niku saderenge diutus lan lahiripun Kanjeng Nabi umat sing paling sesat. Umat sing paling sesat. Anggapan umat sing paling bobrok, sing paling elek. Gusti Allah sing dawuh, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Syahite teng mriki, wa in kanu min qablu, kula kalih panjenengan sedaya niku min qablu min qabli bi'tsati Rasulillah, sadurunge Kanjeng Nabi niku dilahiraken diutus dados nabi, la fi dhalalim mubin, golongan sing paling sesat, mubin ditakkid dipastekaken nemen sesate. Nggih. Terus kula lan panjenengan niku sesat, pelek, bobrok, bejat. Khitabnya Allah kepada Nabi Muhammad, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Tapi semenjak Kanjeng Nabi niku dilahiraken, khitab niki berubah. Riyen dirase Kanjeng Nabi dhalalum mubin. Kok subhanallah setelah lahir Nabi Muhammad tidak lagi kita dipanggil dhalalum mubin. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah munculkan di antara segenap manusia. Duh, Gusti Allah rin panjenengan dawuh dhalalum mubin, nggih, saderenge wonten Nabi Muhammad. Lah sekarang berubah, bukan terus kau dapat hidayah, enggak cuman hidayah, kuntum khaira ummatin, bahkan jadi sebaik-baiknya umat berkat beliau lahirnya baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya nek umat Kanjeng Nabi mboten ngerayakaken lahire Kanjeng Nabi niku pun kebacut kebablas. Sebab nopo? Enggak ada hadirin buat kita hari dan malam yang mulia seperti lahirnya beliau Nabi Muhammad.
Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, yang bifadlillah ay sababiyah, bab sebab fadlullah ay dinu, berkate agama Islam, wa rahmatihi, rahmat niki adalah Kanjeng Nabi. Sebab Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi nggih dawuh, innama ana rahmatul muhda. Fabidzalika ay bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu, maka bahagialah kalian atas hidayah Islam lan atas lahirnya baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kudu bunga, acara maulidan niki kudu bunga. Kiai Masya Allah malam ini buat bahagia, nopo meneh wong 10 iku niki paling bahagia. Mbuh bahagia gara-gara nikah apa lahirnya Kanjeng Nabi kira-kira. Mugi-mugi nggih sedaya. Maka bahagianya kita atas lahirnya Nabi Muhammad mabniun alal asas wan nas. Wonten dasare, wonten buktine, wonten nasnya Al-Qur'an. Makanya bahagia peringatan Maulid Nabi niki angsal ganjaran. Dan alhamdulillah malam ini cukup meriah Maulid Kanjeng Nabi di Pondok Pesantren Nurul Haramain. Mugi-mugi berkat meriahi maulidan niki sedaya ingkang rawuh paringi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad mangke yaumul kiamah. Amin Allahumma. Tambah panjenengan ramekno, tambah panjenengan meriahkan, tambah terbukti kecintaan kula kali panjenengan dumateng Kanjeng Pak Bu. Beberapa saat yang lalu bulan Agustus niku wonten peringatan 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indo. Meriah napa mboten? Harus meriah, harus. Karena ini kenikmatan dari Allah. Sebelumnya dijajah Inggris, dijajah Jepang, dijajah Londo. Terus diberi oleh Allah kenikmatan merdeka. Tiap tahun 17 Agustus kita meriahkan karena ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saking meriahnya Masya Allah Pak, truk-truk nggawa sound system niki Masya Allah, dhuwure sak hotel. Kocone omahe wong-wong sampai retak kabeh. Boleh apa tidak? Enggak apa-apa, meriah. Wonten acara, perlombaan, pokoknya bahagia. Hadirin, kalau peringatan lahir atau peringatan merdekanya negeri ini kita meriahkan seperti itu, bagaimana dengan kemerdekaan alam semesta? Tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kemerdekaan alam semesta berkat lahirnya beliau baginda Muhammad. Maka maulidan harus lebih meriah dari hari apapun untuk kita pencinta Nabi Muhammad. Ojo nanggung gawe mulutan niku ojo nanggung. Kok kalah mbek Abu Lahab? Sampean sumrap Abu Lahab. Kenalan di endi kok ngene-ngene. Abu Lahab niki pamane Kanjeng Nabi, nate bungah atine di hari lahirnya Nabi Muhammad. Saking bungae Thuwaibah budake niki dimerdekakno. Abu Lahab ini musuh Kanjeng Nabi, bahkan turun satu surat yang mencaci, mengancam beliau Abu Lahab. Tapi karena pernah sekali bahagia, dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, mendapatkan keringanan siksa setiap Senin karena pernah bahagia atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam Maulid Dia Ulami Al-Habib Umar mengatakan, hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana.
Kalau ini yang Allah berikan untuk orang kafir, bagaimana dengan kita yang iman cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian memperingati malam lahirnya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teng kitab Maulid Habsyi niku disebutaken Simtuduror. Hari lahirnya Nabi Muhammad jangan lagi Abu Lahab. Bahkan binatang-binatang ternak itu pun mereka bahagia atas lahirnya Rasulullah. Sampai disebutaken teng kitab wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Wa kullu dabatin li Quraisy. Dan setiap hewan-hewan ternak milik orang-orang Quraisy nataqat bi fasihil ibarah, mengucapkan ahlan wa sahlan bin Nabi. Mereka menyambut datangnya Nabi Muhammad mu'linatan bi kamalil bisyarah, untuk mengumumkan atas sempurnanya kabar gembira lahirnya beliau Nabi Muhammad. Sing unta, sing kebo, sing jaran, sing wedhus, malam lahirnya Nabi Muhammad bahagia dan memperingatinya. Lah kula sing gumun niki wonten ngakune umat Kanjeng Nabi Muslim, tapi lek wis mlebu bulan Maulid Nabi niku paling bingung. Terus moro nge-share Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi syirik, enggak pernah dilakukan Nabi Muhammad, enggak pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, enggak pernah ini dan lain-lainnya. Pokoknya wis Maulid Nabi mau datang, wong-wong iku hadirin bingung gundah. Sedangkan ada nas yang membuktikan malam lahirnya Nabi Muhammad semua bahagia, sak kewan-kewane bahagia, kecuali si jitok makhluknya Allah sing susah, sinten? Setan. Nggak ada malam yang paling menyakitkan hatinya setan seperti malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kula niki gumun bingung mbek wong-wong iku. Lek wis Maulid kayak ngoten niki kok bingung ae. Kula niki bertanya-tanya iku wong apa setan? Pak, kebo sapi peringati Maulid Nabi. Lah kok iki ana wong ngakune umate Kanjeng Nabi ya Muslim, tapi mboten purun memperingati, bahkan enggak bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Wong-wonge kebo apa sapi? Maka itu hadirin, kita ini alhamdulillah umat Nabi Muhammad kumpul di majelis yang mulia ini untuk memperingati lahirnya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus membuahkan hasil. Napa hasilnya? Tambah cinta dumateng Kanjeng tambah cinta datang Kanjeng Nabi. Sebab baca Maulid Nabi, memuji-muji Nabi Muhammad, mendengarkan ceramah syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kalau tambah kenal dengan Nabi Muhammad akan semakin cinta kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau kita mau bicara tentang Nabi Muhammad, teng burdah Imam Busiri niku disebutaken kemuliaan Nabi itu di dua sisi. Sing pertama, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Kanjeng Nabi mempunyai zat yang paling mulia di antara semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih dicintai oleh Allah seperti beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin. Pujilah kedudukan Nabi dengan pujian yang tanpa henti, karena tidak ada satupun makhluk yang punya kedudukan paling tinggi seperti beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing pertama kula sampai akan sing qadrihi rumiyin, makom kedudukane Kanjeng Nabi. Nek ngomong Kanjeng Nabi kedudukannya, beliau adalah afdol makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Cukup
bahwa dunia alam semesta tidaklah diciptakan kecuali untuk beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin para nabi dan rasul nanti di hari kiamat adalah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita kedudukan nabi sudah nggak nutut. Kaifatar qarukiyakal anbiya'u ya sama'a ma tawalat hasama'u. Kata Imam Busiri, gimana mau mengungkap kedudukan Rasulullah diibarat no langit sing paling dhuwur dan tidak ada langit di atasnya adalah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Kanjeng Nabi sepaling afdole Kanjeng Nabi paling afdole Nabi lan Rasul, kula lan panjenengan nggih dados paling afdole umat berkat beliau Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis cukup, ini kemuliaan Nabi. Yang kedua, zatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau ngomong zatnya Rasulullah, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Zatnya dibagi dua. Yang pertama adalah akhlaknya dan yang kedua adalah khuluq atau khalqnya atau parasnya. Kanjeng Nabi mulia akhlaknya, tidak ada seorang pun bisa mengungguli akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah yang menciptakannya sendiri memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, kau adalah sang pemilik akhlak yang mulia. Kanjeng Nabi niki hadirin, akhlaknya nggak ada orang kayak beliau. Saya ingin cerita tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau Nabi Muhammad niku nate dilapori kali sahabat Bilal. Ada satu orang kafir yang ketika Bilal adzan, wong kafir niki nyuntuh adzane Bilal tapi adzan kali wedhus-wedhusi. Dia ini pengembala kambing. Ini orang pengembala kambing. Kemudian dilaporno teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilaporakan teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wonten wong kafir kurang ajar. Kenapa? Pas kula adzan dijiplak adzan kula, tapi diadzanno nang wedhus-wedhusi. Kurang ajar mboten? Mosok wong adzan nek wedhus. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh ke sini dia. Suruh ke sini. Kemudian dipanggil, kebetulan orang-orang pengembala domba itu bukan satu orang, ada 4 orang. Kemudian keempat-empatnya tadi itu didatangkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, siapa di antara yang niru adzannya Bilal? Gak sing wani ngaku. Kalau ngaku pasti dipukul, pasti mungkin akan dikisos sebab ngenyek agama. Akhirnya semua diem. Wes gini, wong papat iki kok adzan. Bilal, coba dengarkan siapa yang tadi adzan. Satu-satu dites. Subhanallah ketemu suara nih. Nah niki sing adzan, kurang ajar. Katanya Bilal, ya Rasulullah, ini dia tadi orangnya. Iki wong nggih. Kata Kanjeng Nabi, anta man adzanta bisautikal jamil. Kau tadi yang adzan dengan suaramu yang merdu dan indah. Kaget. Kok gak diteke? Kok gak dikaplok? Malah dipuji. Kemudian
Ditanya, Masmuk, siapa nak? Dijawab, ismi Abu Mahdhurah. Nama saya Abu Mahdhurah. Anta Abu Mahdhurah. Kemudian kata Rasulullah, sini wahai Abu Mahdhurah. Dipegang kepalanya oleh Rasulullah, didongaaken Kanjeng Nabi, barakallahu fik wa barakallahu fi sautik wa barakallahu fi dzurriyyatik. Tak dongakno berkah uripmu, tak dongakno berkah swaramu, lan tak dongakno turunanmu diberkahi Gusti Allah. Ketika didoakan seperti itu, langsung berkata Abu Mahdhurah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Langsung melebet Islam karena melihat akhlaknya beliau baginda Muhammad SAW. Dan doanya Nabi mustajab. Abu Mahdhurah ini akhirnya sampai mati jadi muadzin di Masjid Nabawi Madinah. Bukan cuman beliau, anaknya, cucunya, buyutnya, sampai 200 tahun sepeninggal Abu Mahdhurah, anak cucunya menjadi muadzin di Masjid Nabawi berkat dungane Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niki hadirin, akhlak Nabi Muhammad ini kita contoh. Kadang kita ini kalau lihat ada orang yang sedikit melecehkan agama terus hilang akhlak. Kalau Nabi enggak, didoakan, ditunjukkan akhlaknya Islam, masuk Islam hadirin. Kita mendengar kadang ada orang yang kurang baik dengan Islam, langsung kita caci maki, kita bully, tambah murtad. Wong sing muslim lho murtad. Gini apa nggih? Yang beberapa saat yang lalu ada orang muslimah, awalnya muslimah, ngilokno adzan. Sama kita umat Islam dicaci maki, dihina, dibully habis-habisan. Jadi Hindu saiki. Gini apa nggih? Kenapa? Akhlaknya Nabi nggak kita pakai. Mesti ini tekanono jambaan Allahumma barik fik. Tak dongakno berkah, suaramu berkah, segalanya berkah. Napa? Itulah akhlak Nabi Muhammad. Enggak kita bully, kita caci, kita hina, kalau bisa kita penjarakan dan lain-lain. Hadirin, hilang akhlak dari kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tambahan lagi, Abu Mahdhurah niku bukan cuma sekedar masuk Islam, cinta sama Nabi sampai meninggal dunia rambutnya itu panjang. Abu Mahdhurah niku nggak motong rambut sejak masuk Islam, nggak pernah potong rambut sampai mati. Ketika ditanya Abu Mahdhurah, rambutmu dawa, mbok yo potongan, kata beliau, motong rambut, maaf, rambutku ini ada bekas sentuhan tangannya Nabi Muhammad. Kalau saya potong bekas itu kan di kini dicekel. Sekarang rambut saya di sini. Kalau saya potong rambut bekas sentuhan Nabi Muhammad hilang. Maka aku ingin mati dalam keadaan ada bekas sentuhan tangan Nabi Muhammad di rambutku. Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Mahdhurah itu mlebu Islam sih baru sak detik wis ngerti barokah. Ono wong wis mlebu Islam puluhan tahun gak ngerti-ngerti barokah. Malah barokah disirikno, iki disirikno. Hadirin, barokah itu ada. Wah, Imam Syafi'i ngerti barokah kok. Imam Syafi'i niku nate ditekani muridé bawa hadiah dari muridnya Imam Abu Hanifah. Nopo gamis bajunya Imam Ahmad bin Hambal, maaf, muridnya beliau Imam Ahmad bin Hambal. Itu ngasih hadiah Imam Syafi'i baju bekas dipakai beliau. Saking bungai, saking senengi sama Imam Syafi'i niku, bekasnya bajunya itu dimasukkan ke ember, dikasih air, diminum karena berkah pernah dipakai Imam Ahmad bin Hambal. Padahal muridnya loh niki.
Saking senenge barokah Imam Syafi'i sampai bekasnya Imam Ahmad bin Hambal airnya diminum. Bahkan dalam riwayat bukan cuma beliau, diberikan kepada tamu-tamu beliau, mengatakan berkah dari bajunya Imam Ahmad bin Hambal. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula niki nate diundang teng pondok pesantren. Pas kula badhe wangsul dirose kiai ini, ngapunten Habib, saya minta satu permintaan. Napa niku? Kula nyilih serbane. Serban ini panjenengan saya pinjem sebentar. Oh, monggo Yai. Sampean pek nggih mboten napa mboten, Bib, saya cuman pinjem sebentar. Setelah serban saya berikan, ngomong teng santri nile, jupukno ember. Isi banyu. Masya Allah, diberikan ember, serban saya dimasukkan, Bib, supaya santri-santriwati angsal barokah panjenengan. Niki insya Allah kula bagi tuyoni sak pondok pesantren, insya Allah barokah. Dilebetaken serban kula, loh, teles kebes dibalekno. Ngapunten Bib, jazakumullah khair, matur sembah nuwun. Kula jawab, alhamdulillah Yai, jenengan angsal barokah, kula sing masuk angin. Loh memang seperti itu. Kan tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Oh ya Abu Mahdhurah masuk Islam, disentuh Nabi aja beliau sampai mati nggak mau potong rambut. Berarti sentuhan Nabi barokah. Bukan Kanjeng Nabi niku semuanya di tubuhnya barokah. Semuanya, darahnya, semua. Bahkan Kanjeng Nabi itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nggak punya satu kekurangan maupun aib di tubuhnya. Kalau orang lain aib, buat Kanjeng Nabi itu kemuliaan. Wis kula mboten dawa-dawa. Itu iki lak mambune gak enak. Tapi nek Kanjeng Nabi ngidu, sahabat rebutan. Karena beridu wa kana riquhu raihatuhu kal miski. Kanjeng Nabi niku idune mambune kaya minyak mesik. Nah Kanjeng Nabi nek ngidu iku rebutan. Kanjeng Nabi idune niku obat. Sahabat pas perang motone coplok, dibalik nombe idune Kanjeng Nabi. Langsung sembuh. Itu ludahnya Nabi obat. Ada ibu-ibu badhi'atul lisan, wonten wong wedok niku lek ngomong kotor. Kurang ajar ambek bojone, suka mbantah bojone. Nek ngomong mbek bojone niku suka teriak-teriak, jerit-jerit, pokoknya kurang ajar. Badhi'atul lisan, nek ngomong mbek wong lanang kasar. Ini perempuan terkenal, pas Kanjeng Nabi niku dahar kali para sahabat, wong wedok iki teko, Muhammad mangan dhewe gak bagi-bagi. Katanya sahabat, ya Rasulullah, iki tak tangani ya, memang wong wedok iki cangkeme rada dobol. Wis kula sing nangani, kata Rasulullah, biarkan. Akhlaknya Nabi, biarkan. Kemudian, kamu mau apa? Mau makanan yang kau makan? Kata Rasulullah, ambil. Lah enak sedikekno sedaya niku. Panganan niku sedikekno kabeh lah enak. Lah kok ngomong ini, ya Muhammad, nek ngeki ojo nanggung. Yang di tangan dan mulutmu yang belum habis kau makan sekalian berikan. Lho wong dipangan lho kon ngelepeh. Tak kurang ajar wong wedok iki. Kata Rasulullah, enggak apa-apa. Sahabat wis gak kuat terus kudu ngaplok kayak wong wedok iki. Kata sahabat, sudah kata Rasulullah, biarkan, diberikan semua. Subhanallah, dimakan makanannya Kanjeng Nabi sama perempuan itu. Pas dipangan, subhanallah, ada bekas yang dimakan Nabi itu campur dengan ludahnya Rasulullah. Kemakan sama itu perempuan, dimakan. Setelah dimakan, subhanallah, riwayat yang menceritakan ini mengatakan min ba'di ma akalat min athari Rasulillah, itu perempuan setelah makan makanan bekas yang ada ludahnya Kanjeng Nabi, la yatakallam ba'da dzalika illa khaira, tidak bicara selanjutnya, gak tahu ngomong kasar, gak tahu ngomong jorok, gak tahu bantah bojone, tidak pernah berkata kecuali kebaikan. Muso dadi alus bekate napa? Berkat ludahnya Nabi yang masuk ke mulutnya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Makane wong wedok sing rodok cerawak, wong wedok sing ngomongi rodok gak enak, iku memang kudu didoni. Tapi idune kiai, nek bapak-bapak niki bojomu koyok sing disebutno niku Pak, niki Habib Qadir siap ngidoni. Cuman rodok-rodok overdosis, iso-iso gak terus ngombisu bojomu. Kene dune beliau niki. Nih, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi akhlaknya mulia, zatnya mulia. Nabi Muhammad itu wajahnya indah hadirin. Ummu Ma'bad menyebutkan ketika mensifatkan, kok nak tahunya mandeng Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi itu seperti apa? Beliau mengatakan, ajmalun nas min ba'id wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib. Teko aduh ganteng, tambah cidek tambah ganteng, tambah cidek tambah ganteng, tambah deket tambah ganteng. Itulah Nabi Muhammad. Lho kula kali panjenengan lak mboten kuali, teko adoh ganteng, wis mulai rada nyidek bulak kabeh. Pemene Masya Allah mbak-mbak saiki Masya Allah, lek di Instagram mosok ketok mulus, kamerai 360, ketemu asli ini Masya Allah, foto nih kayak Madonna, asli nih kayak Mak Lampir. Gini apa nggih? Kita seperti itu tuh kok aduh Masya Allah. Tapi kalau deket ya sudah kelihatan jerawat, ketok kukule, ketok sembarang kali ini apa meneh mambu awake. Tapi Nabi Muhammad tidak hadirin. Lawang keringatnya beliau Nabi Muhammad disebutkan bahwa Ummu Sulaim kalau Rasulullah tidur di musim panas keringatnya ditadai. Watatatayyabu bihi, digawe parfum wangi-wangian. Dalam riwayat diberikan anak-anak kecil untuk mendapatkan barokah. Keringatnya Kanjeng Nabi mambume wangi. Sampean merap niku artis-artis di TV pemain bal-balan sing diidolak-idolakno nyoba artis sing paling ayu Hollywood, Bollywood sembarang kali iku nek pas tangi turu kongkon mangap ambuwen ababe. Nek gak ndelosor kon. Pak, pemain bal-balan niku Pak, sing bal-balan niku lek wis awake keringetan coba ambun keleke badhek napa pesing. Tapi Nabi Muhammad tidur keringetan, diadai keringete digawe parfum. Tatatayyabu bihi wa kana min ahsani tib, bahkan keringetnya adalah paling afdolnya parfum. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sampai kalau Kanjeng Nabi jalan orang itu tahu Rasulullah barusan lewat sini. Kenapa? Wanginya mesti mampu. Dalam riwayat lagi masofahat yaduhu yada ahadin. Kanjeng Nabi ini kayak salaman be tiyang. Yabqa ajruha, tetap kekal bau wanginya di tangan orang tersebut 3 hari 3 malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku keringete Kanjeng Nabi. Itu ludahnya Nabi Muhammad. Wis pokoke Kanjeng Nabi itu makhluk Allah yang paling sempurna adalah beliau baginda Muhammad. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Buhairah, beliau menyebutkan maro'aitu syai'an, bukan ahadan. Kula mboten nate saumur-umur hidup melihat sesuatu, bukan seseorang. Ajmal min wajhi Rasulillah, yang lebih indah dari wajahnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Maka kalau kita kenal Rasulullah, indahnya wajahnya, sempurnanya akhlaknya, napa mboten kepingin kula kali panjenengan mangke teng akhirat bersanding bersama beliau Rasulullah. Hadirin, tidak ada siksaan nanti di akhirat yang lebih kejam daripada kalau kita diharamkan oleh Allah
memandang kekasihnya beliau baginda Muhammad. Sebab Kanjeng Nabi nate dawuh, fawailun man lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka buat orang yang enggak boleh lihat aku nanti di hari kiamat. Makanya riwayat orang ulama mengatakan orang yang nanti enggak lihat Nabi enggak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu. Pak Bu monggo. Niki panjenengan sedaya yang siap-siap untuk berjumpa dengan Nabi, monggo mulai sekarang bapak-bapak mripate mulai saiki disiapno mandeng Kanjeng Nabi Muhammad. Ibu-ibu sing pengin mangke kepanggih Kanjeng Nabi bisa memandang wajah beliau, disiapkan mulutnya dari sekarang. Sebab sing kepleset ibu-ibu mlebu neraka niki biasa gara-gara lisan. Nek bapak-bapak gara-gara meripat. Mangkane pas corona teko winginane niku alhamdulillah dosane ibu-ibu iki banyak berkurang. Gara-gara istiqomah maskeran. Nggih, makanya ibu-ibu sing biasane ngrasani wong sembarang kalih gara-gara nggawe masker wedi ketularan, dosa banyak berkurang. Masker niki lek perlu sampai mati aja dicoplok. Karena memang ibu-ibu niki dosanya banyaknya sumbernya dari nek bapak-bapak niki sumbernya teko meripat. Mangkane lek maskeran niku luwih afdol ndek moto. Supaya gak jelalatan ae motone. Bapak-bapak niki paling bahaya moto. Akeh sing mlebu neraka gara-gara kula nate umroh mbek jamaah kula teng ngajenge Ka'bah pas tawaf niku wonten wong wedok wayu. Jamaah kula niki tawaf ngiri iso nganan. Lho Mas lapo kon runu? Aduh piye wayune, bayangno ndek ngarepe Ka'bah motone sik jelalatan. Apa maneh ndek handphone sendewekan ndek omahe. Makanya dosa paling banyak kalau laki-laki itu mata, kalau ibu-ibu itu lisan. Dijogo lisane, dijogo mripate, insya Allah mendapat kesempatan untuk memandang beliau Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit sekelumit inilah cerita kemuliaan Nabi Muhammad, keindahan beliau Rasulullah. Tapi nek kula kali panjenengan boten angsal kesempatan di dunia ndak mempunyai cinta kepada beliau, di akhirat kita nggak akan pernah diberi kesempatan berjumpa dengan beliau Nabi Muhammad. Monggo bulan Maulid niki sering-sering rawuh teng maulidan. Peringatan Maulid sana hadiri, peringatan Maulid sini hadiri, peringatan Maulid dihadiri agar kita mendengar riwayatnya Nabi, sejarahnya Nabi, tambah cinta datang Kanjeng Nabi. Dan tanda cinta kita kepada Rasulullah adalah ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean bapak-bapak ngaku cinta datang Kanjeng Nabi tapi gak sembahyang jamaah, niki cintanya bohong. Dalam kitab Nasoeh Diniyah disebutaken Kanjeng Nabi saumur hidup gak tahu sembahyang dhewean. Selalu sholatnya jamaah. Nah panjenengan nek sholat dhewean niku berarti nggak cinta kepada Nabi Muhammad. Ibu-ibu nek panjenengan ngaku cinta dateng Kanjeng Nabi Muhammad, jogo aurat. Kudungane sing rapet, wis kudunge tok sing rapet, celonone ora iso melok rapet. Kadang-kadang ibu-ibu iki anak-anake Masya Allah jilbabe pet, celonone rawapet sampai kayak cap-capan. Seperti itu belum menutup aurat. Kalau sudah anak perempuan kita pakai baju ketat, naudzubillah, mangke teng swarga, badhe mlebet swarga. Jare malaikat niki jilbabe pantes teng mriki. Tapi nek ndelok celonone kayak cap-capan boten pantes teng mriki. Di neraka diusir. Akhirnya di surga diusir, mlebu neraka. Jare wong malaikat khazinun nar, malaikat Malik ngomong, gak enak aku nrimo wong jilbaban nih. Jilbab itu tempatnya di surga, tapi lek ndelok celonone memang pantas wong kene. Akhirnya surga ditolak.
neraka ditolak. Orang-orang tersebut adalah orang-orang calon ngemper dan bambong nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tolong ibu-ibu anak-anaknya dijogo. Ini zaman apa menendik jog, zaman pergaulan bebas. Nek sing ngaku cinta dateng Kanjeng Nabi dijogo anake, aurate insyaallah dipersiapkan kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, khususnya para santri santriwati pondok pesantren Nurul Haramain, monggo ayo cintai Nabi Muhammad. Santri lebih cinta dari orang lain karena mereka yang lebih kenal Nabi Muhammad daripada orang awam. Para santri keluar dari pondok pesantren mengenalkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hadirin, kadang-kadang kita ini sumpek mendengar orang-orang yang kurang ajar sama Rasulullah, tapi di sisi lain kita sebagai umatnya, khususnya para santri, kurang mengenalkan Kanjeng Nabi Muhammad kepada umat. Masih banyak umat Rasulullah yang mengidolakan orang yang gak pantas diidolakan. Ini karena kita yang kurang mengenal, kita kurang mengenalkan, kurang mempopulerkan siapa beliau Nabi Muhammad SAW. Harapannya para santri santriwati Nurul Haramain insyaallah dados dai daiyah, dados penceramah, dados kiai, dados bunyai, dados ustadz ustadzah yang mengenalkan akhlak indahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, cekap semanten ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat lan dados sebab hidayah, sebab taufik, sebab syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma habibna ila nabi Muhammad wa habbibin nabi ilaina. Allahumma habbibna ila nabi Muhammad wa habbibin nabi ilaina. Allahumma habbibna ila nabi Muhammad wa habbibin nabi ilaina. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah wa akhir ru'yatina fi hadhil hayah ru'yatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, muliakan mata kami semua memandang Rasulullah, muliakan jasad kami semua nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad. Muliakanlah ya Allah kelak kami masuk surga bersama beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, malam ini kami peringati lahirnya Nabimu Muhammad, tanda cinta kami kepada Nabimu Muhammad, tanda sayangnya kami kepada Nabimu Muhammad. Semoga ini menjadi sebab ya Rabb Kau masukkan kami ke surga bersama beliau Nabi Muhammad. Allahumma syarrif a'yunana bi ru'yati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil haya fil wafa wa fi yaumil muwafa. Kepanggih Kanjeng Nabi teng donya, teng mangke di sakratul maut, di barzakh sampai kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.